Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video kelima dari series Exponents. Nah, sekarang yang dibahas itu adalah terkait dengan bentuk akar. Nah, bentuk akar itu seperti apa? Misalkan gini, kita punya akar dari 75 itu sama dengan, nah ini kan akar 75 itu masih bisa disederhanakan. Nah, disederhanakannya seperti apa? Maka nanti disederhanakannya itu akar dari. Nah, cari dua buah bilangan yang salah satunya itu adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu seperti apa? Misalkan nih, kan 2 kuadrat kan 4 ya. Kemudian 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, ini 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, dan seterusnya gitu. Jadi bilangan itu adalah bilangan kuadrat. Jadi kalau kita mau menyederhanakan akar 75 itu adalah cari dua buah bilangan, hasilnya 75, tapi salah satunya harus ada di antara ini. Yaitu 75 itu adalah 25 dikali 3. Nah, berarti ini bisa dipecah menjadi akar 25 dikali akar 3 gitu. Jadi sama dengan 5 akar 3 gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita punya akar dari 48 misalkan. Berarti akar dari 48 itu salah satunya harus bilangan dari bilangan kuadrat. Berarti yaitu 16 dikali 3. Tidak tulis dipecah juga nggak apa-apa seperti yang di atas. Maka sama dengan akar 16-nya berapa? 4. Akar 3-nya berapa? Ya, akar 3. Karena akar 3-nya tidak ada. Masih ada di dalam akar. Kemudian kayak seperti gini lagi. Kita punya akar 12 nih. Akar 12 itu adalah 4 dikali 3. Akar 4-nya 2. Akar 3-nya ada di dalam. Gitu. Misalkan lagi kita punya akar 125. Itu berarti sama dengan berapa? Berarti 25 dikali 5. Akar 25-nya adalah 5, akar 5-nya adalah 5 juga gitu. Jadi ini akar 25-nya keluar. Tapi nanti kita akan menemukannya bentuknya nggak gitu aja. Misalkan kita punya berarti berapa ya? Misalkan 3 akar 27 misalkan gitu. Maka sama dengan 3-nya ada di depan nih, beda lagi. 13 ya biar kelihatan bedanya. 13 akar 27. 27 masih bisa disederhanakan, yaitu 9 kali 3. Berarti 13 dikali akar 9-nya kan ini bisa keluar. Berapa itu? 3 akar 3. Maka hasilnya adalah 13 kali 3, 39 akar 3. Maka ini adalah hasil yang sudah disederhanakan. Nah, itu adalah cara menyederhanakan bentuk akar yang relatif besar, tapi masih bisa disederhanakan. Nah, sekarang kita masuk ke operasinya. Nih, yang mau kita bahas itu adalah operasi bentuk akar. Operasi bentuk akar itu kayak gimana? Nah, operasinya adalah yang pertama itu adalah akar A ditambah akar B itu sama dengan akar B ditambah akar A. Jadi kalau penjumlahan bentuk akar bersifat komutatif. Gitu. Kemudian yang keduanya itu adalah kalau kita punya X akar A, kemudian ditambah Y akar A, ini sama-sama ada akarnya. Berarti kita bisa tulis menjadi akar A-nya dikeluarkan menjadi X ditambah Y. Gitu. Nah, yang ketiga, nih yang ini. Kalau kita punya A akar B, kemudian dikali B akar C misalkan, maka hasilnya tinggal luar kali luar, dalam kali dalam. Berarti A dikali B, AB, kemudian akar B kali C, ya BC, gitu. Nah, sebagai contoh gini, kalau misalkan kita punya, eh, misalkan kita punya apa ya? Oh iya, misalkan kita punya 3 akar 5, kemudian ditambah 4 akar 5. Ini contoh satu nih. 3 akar 5 ditambah 4 akar 5. Ini bisa dijumlahkan nggak? Bisa. Penjumlahan pengurangan akar selama akarnya sama bisa dijumlahkan. Nah, siapa yang harus dijumlahkan? Yang dijumlahkan itu adalah bilangan yang di luar akarnya. Karena sama-sama akar 5, berarti tinggal depannya aja. 3 tambah 4. Maka jawabannya adalah 7 akar 5. Gitu. Yang kedua, kalau misalkan yang kita punyanya 3 akar 5 dikurangi akar 5, misalkan gitu. Hasilnya berapa? 3 akar 5 dikurangi akar 5. Nah, kan yang dikurangi itu nanti yang depannya aja. Nah, di sini, yang ini nggak ada depannya. Sebetulnya ada. Berapa itu? Angka 1, tapi memang tidak dituliskan kalau 1 itu.
Maka jawabannya berapa? 3 dikurangi 1, yaitu 2 akar 5. Yang ketiga, gimana kalau misalkan yang kita punyanya adalah 3 akar 5 ditambah eh, akar 180, misalkan gitu, kemudian dikurangi akar 45. Ini bisa dijumlahkan nggak? Ya sebetulnya kalau misalkan kita lihat akar 5, akar 180, akar 45 itu kan tidak bisa dijumlahkan kelihatannya. Tapi hati-hati, karena memang ini bilangan besar mungkin bisa disederhanakan. Jadi kita coba sederhanakan, 3 akar 5 ditambah 180 itu adalah 36 dikali 5, 45 itu adalah 9 dikali 5. Sehingga hasilnya adalah 3 akar 5 ditambah 6 akar 5, akar 36 ya. Akar 9-nya 3 akar 5. Maka sama dengan yang dihitung itu depannya. 3 tambah 6, 9. 9 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah 6 akar 5. Maka ini adalah jawabannya. Nah, gimana kalau misalkan akarnya berbeda? Misalkan kita punya gini. Kita punya 3 akar 5 ditambah 2 akar 7 dikurangi 4 akar 5, misalkan gitu. Maka yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan itu hanya akar yang sama, yaitu akar 5 dengan akar 5. Berarti kita hitungnya adalah 3 akar 5 dikurangi 4 akar 5. 3 dikurangi 4 kan min 1 tuh. Jadi min 1 akar 5. 1 nggak suka ditulis ya. Terus 2 akar 7-nya gimana? Ya 2 akar 7 biarkan saja 2 akar 7, tidak bisa dijumlahkan gitu. Ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan perkalian? Nih contoh kelimanya. Misalkan kita punya contoh kelima. Tentukan hasil dari 2 akar 3 dikali 3 akar 5. Misalkan gitu. Ya hasilnya adalah 6 akar 15. Karena luar kali luar, dalam kali dalam. 2 kali 3-nya 6. 3 dikali 5-nya 15. Gimana kalau misalkan kita punyanya 2 akar 3 dikali akar 5. Sama juga. Di depan akar 5 kan ada angka 1 sebenarnya. Jadi 2 kali 1, 2 akar 15. Gimana kalau misalnya kita punyanya adalah 2 akar 5 dikali 4. Nah, luar kali luar, dalam kali dalam. Maka 4 itu kan akarnya nggak ada ya. Sebetulnya ada, yaitu akar 1. Jadi tinggal 2 dikali 4-nya 8, akar 5-nya biarkan akar 5 gitu. Gimana kalau misalkan kita punyanya akar 3 dikali akar 3 misalkan. Akar 3 kali akar 3 kan luar keluarnya 1, akar 3 kali 3-nya 9. Akar 9 itu adalah 3. Nah, kemudian gimana kalau kita ngitung akar 5 dikali akar 5, berarti sama dengan akar 25, yaitu 5 gitu. Jadi kalau akar dikali akar, itu bilangan yang sama, maka akarnya tinggal dihilangkan saja. Gimana kalau misalnya kita punya 2 akar 7 dikali akar 7, berarti sama dengan 2 kali satunya 2, akar 7 kali akar 7 kan 7 tuh. Hasilnya adalah 14 gitu. Tapi kadang-kadang kita menemukan perkaliannya nggak operasinya nggak itu aja. Misalkan saya punya yang keberapa ini? 5, 6 sekarang. Keenamnya misalkan saya punya 2 akar 5 dikali akar 3 tambah akar 5, misalkan gitu. Maka kalau kayak gini gimana? Ini berlaku sifat distributif, dikaliin masuk gitu. Nah, kalian masuknya maksudnya gimana? Berarti tinggal gini nanti. Berarti tinggal 2 akar 5 dikali akar 3. Berarti luar kali luar, dalam kali dalam. Berarti 2 akar 15 ya. Kemudian 2 akar 5 dikali akar 5. Berarti ini positif, ini positif. Berarti hasilnya positif. 2 dikali 5. Karena 2 kali satunya 2, akar 5 kali akar 5-nya 5. Maka sama dengan 2 akar 15 ditambah 10. Ini bisa dijumlahkan nggak? Enggak, karena akarnya berbeda. Gitu. Yang ketujuh, nomor 7. Gimana kalau misalnya yang kita punya itu adalah akar 3 ditambah 2 akar 5 misalkan dikali akar 3 dikurangi 2 akar 5 misalkan gitu. Nah, ini ada 3 aja deh. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau waktu SMP kalian pernah belajar perkalian kayak gini dihitungnya pakai apa? Biasanya menyebut istilahnya itu adalah perkalian menggunakan aturan pelangi. Jadi semua dikaliin. Ya, jadi gimana ngitungnya? Tinggal gini.
nih ke sini. Akar 3 dikali 3 akar 3, berarti hasilnya sama dengan 3 dikali akar 3 kali akar 3-nya adalah 3, kemudian ini kali ini. Positif kali negatif, negatif. Negatif yang ini ya maksudnya ya. Ini positif kan? Positif kali negatif, negatif. Akar 3 dikali 2 akar 5, berarti 2 akar 15. Luar kali luar, dalam kali dalam. Kalau udah selesai, maka ini dikalinya sekarang. Positif kali positif. 2 kali 3-nya positif 6 akar 15. 2 akar 5 dikali negatif 2 akar 5. Positif kali negatif, negatif. 2 kali 2, 4. Akar 5 kali akar 5, 5. Hasilnya adalah 9. Negatif 2 akar 15 ditambah 6 akar 15. Itu kan sama-sama akar 15, berarti bisa dihitung. Negatif 2 ditambah 6, berarti plus 4 akar 15. Dikurangi 4 kali 5-nya 20. Hitunglah yang memang bisa dihitung. Yaitu 4 akar 15, saya hitung dulu ini dulu. Kemudian baru 9 dikurangi 20. Berarti hasilnya adalah negatif 11. Maka ini adalah jawabannya. Gitu. Ya, jadi memang tinggal, dihitung saja, yang penting kita tahu prinsipnya, penjumlahan pengurangan bilangan bentuk akar itu tidak bisa dijumlahkan dikurangkan kalau akarnya beda. Tapi kalau akarnya sama, maka yang dijumlahkan dikurangkan itu adalah bilangan yang ada di depannya. Yang kedua, itu jangan lupa bahwa ketika kita ketemu bilangan besar, bentuk akar bilangan besar mungkin itu bisa disederhanakan, jadi masih bisa dioperasikan. Yang ketiga, kalau misalkan kita ketemu nih contoh contoh nomor 6 dan contoh nomor 7, itu berarti kan tinggal dikali pelangi aja, habisin dulu aja dikalinya terus semua kebagian, gitu. Baiklah, itu yang bisa saya bahas, terkait dengan operasi aljabar bentuk akar, gitu. Nah, oh iya, sebelum ditutup ada satu lagi, gimana kalau misalnya kita variabel? Tadi kan ini nggak ada yang variabel ya. Misalkan nih, saya punya akar dari 98, kemudian berapa ya ininya, misalkan A pangkat 3, B pangkat 5, C pangkat 10. Misalkan ini mau disederhanakan nih, bisa nggak? Ini kan bentuk akar juga. Bisa, maka kita pecah dulu nih 98-nya. Berapa kali berapa sih? Salah satunya harus bilangan kuadrat, yaitu 49 dikali 2. Kemudian, ini kan awas nih hati-hati, ini adalah akar pangkat 2 ya. Berarti akar pangkat 2 itu akan menjadi pembagi 2. Jadi, A pangkat 3 dipecah dulu, menjadi A pangkat 2 dikali A pangkat 1. Kenapa sih harus A pangkat 2 kali A pangkat 1? Biar 2-nya bisa dibagi 2. Kenapa harus dibagi 2? Karena ini adalah akar pangkat 2. Kalau akar pangkat 3 harus bagi 3. B-nya sekarang. B-nya berapa pecah lagi? B pangkat 4 dikali B pangkat 1. C-nya pangkat 10 aja karena udah habis dibagi 2. Nah, udah itu gimana? Akar 49 berapa? 7. Akar akar A pangkat 2 berapa? Berarti tinggal 2, berarti A pangkat 2 dibagi 2. 2 bagi 2 yang bawah dari mana? Ini akar pangkat 2. Terus yang ini, B pangkat 4 dibagi 2. Kemudian C pangkat yang ini, 10 dibagi 2. Yang nggak diambil yang mana? Yang ada di dalam 2, A pangkat 1, B pangkat 1. Hasilnya adalah 7, A, B pangkat 2, C pangkat 5, akar dari 2AB, gitu. Ya. Nah, gimana kalau misalkan yang dimintanya adalah, berapa ya? Misalkan ganti deh akar pangkat 3 biar kelihatan beda. Misalkan kita punya 16, kemudian A pangkat 3, B pangkat 5, C pangkat 10. Berarti 16-nya kita ubah dulu, biar dibuat ke dalam bilangan berpangkat. 16, nah 16 itu kan 2 pangkat 4 tuh. Berarti 2 pangkat 4 itu kita pecah, ini yang bisa dibagi 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 1. A pangkat 3 biasa aja tetap karena memang bisa dibagi 3. B pangkat 5 berarti B pangkat 3 dikali B pangkat 2 karena pangkat 3-nya bisa dibagi 3 nanti. C pangkat 10 berarti C pangkat 9 dikali C pangkat 1. Itu kan 9 tambah 1, 10. Pokoknya salah satunya harus bisa dibagi 3 karena ini akar pangkat 3. Maka sama dengan 2 pangkat ini 3 dibagi 3. A pangkat ini 3 dibagi 3. B pangkat ini 3 dibagi 3. C pangkat ini
9 dibagi 3. Sisanya yang ada di dalamnya apa? 2 pangkat 1-nya 2, kemudian B pangkat 2 C. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 1, A pangkat 1, B pangkat 1, C pangkat 3, akar dari 2B kuadrat C. Maka ini adalah bentuk yang paling sederhana. Gitu. Nah, sekarang beneran nih, sekarang ditutup. Jadi memang materinya tadi ada yang ketinggalan ya, yang ini. Jadi tadi dilanjutkan dulu. Baiklah, teman-teman, barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan operasi bentuk aljabar, bentuk akar, yang awal-awal itu terkait dengan operasi hitung yang menggunakan bilangan, angka, kemudian yang terakhirnya itu menggunakan variabel. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.